Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel, yakni dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. Assalamualaikum Noel. KPK kembali memeriksa mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer. Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Kenapa pakai peci, Bang? Lebih enak aja. Mono agak tanda apa ini? Apa? Ya nih simbol. Simbol apa? Kangen di momen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Karena kalian begitu saya pakai peci doang gitu. Thank you ya. Dengan salam hormat buat kawan-kawan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah mobil jenis double cabin hangus terbakar di Jalan Pembangun 3, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah mobil jenis double cabin di Jalan Pembangunan 3, Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa ini membuat pengendara panik dan langsung keluar menyelamatkan diri. Petugas BPBD yang datang ke lokasi kemudian berupaya memadamkan api agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Dari keterangan pemilik mobil, awalnya asap muncul dari bagian bawah mesin disusul api yang tiba-tiba membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut minyak kelapa sawit mentah terbalik setelah menabrak trotoar. Muatan minyak tumpah ke badan jalan hingga membuat aspal licin dan mengakibatkan sejumlah pengendara motor terjatuh. Tim rescue damkar mengevakuasi pengendara motor ke mobil ambulans untuk dibawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Korban terjatuh usai melewati jalan licin akibat tumpahnya minyak mentah dari truk CPO yang terbalik di Jalan Cilik, Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tak hanya menyebabkan korban luka, terbaliknya truk CPO juga membuat arus lalu lintas terganggu dan jalan sementara ditutup untuk menghindari bertambahnya korban. Petugas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama tim rescue damkar dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi. Diketahui kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah luar kota melintas di TKP menghindari pengendara motor yang tiba-tiba menyeberang. Tuh kan, dia nyebrang langsung. Saya kaget, ngerem kan, banting kiri. Terus saya ada trotoar yang depan, saya nggak lihat, banting kanan. Terus banting kiri lagi. Ban yang belakangnya nyangkut, terus dia mantul, akhirnya lepas. Kasus kecelakaan kini ditangani petugas Laka Lantas Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata News melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini melalui CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, maksud kami dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV. Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga selamat pagi pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV. Untuk itu langsung saja yang pertama kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di layar kaca Anda pemirsa, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, yaitu di jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan. Yang sudah terlihat dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami himbau untuk tetap berhati-hati mengingat kawasan ini merupakan kawasan perkantoran sehingga peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini terjadi di kawasan ini.
Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau dalam keadaan ramai dan juga mengalami ketersendatan terutama di jalur yang akan keluar pintu tol. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tetap bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas di jalur flyover pada pagi hari ini arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Berikutnya pemirsa kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas terpantau padat. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan juga kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover untuk pagi hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Kendaraan juga sudah mulai mengalami perlambatan laju. Kami himbau untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan berikutnya kita akan bergeser yakni ke kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cileunyi yang akan mengarah ke Cibiru terpantau lancar untuk pagi hari ini. Begitupun untuk arus lalu lintas dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan mengarah ke tol Cileunyi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jatinangor yang akan mengarah ke tol Cileunyi pada pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar. Namun kami himbau antisipasi karena seringkali terlihat adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk yang terakhir pemirsa, kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan Tol Caritas, Palembang. Situasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini di kawasan Traffic Light Caritas Palembang, yakni dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Veteran, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, lalu lintas terpantau ramai, ketersendatan menjelang traffic light. Dan begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal, juga situasi arus lalu lintas pagi ini sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami himbau untuk tetap tertib berlalu lintas, juga khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan, dan untuk Anda pengendara roda 4 untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga pemirsa kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi laka lantas sebanyak 248 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 40 luka berat dan juga 294 luka ringan. Dari data tersebut 39% karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali kesiapan fisik dan kendaraan Anda, dan juga pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan, dan juga untuk selalu tertib berlalu lintas guna terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Nata di studio. Ya, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.